Jangan lupa di subscribe ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Mang S Angler. Mudah-mudahan kita sehat dan bahagia pastinya, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke Mas Bro, guys, kita mau mancing lagi guys. Kita mau casting lagi kali ini guys. Kita bersama Bung Zaitun ini Mas Bro. Ini masih ada satu lagi. Itu Mas Gusti. Adi Gustiawan. Woi, mantap, keren namanya Mas Bro. Oke Mas Bro, kita lanjut mancing Mas Bro, casting Mas Bro. Untuk melihat keseruan casting hari ini, ikuti terus video kami. Jangan lupa like, subscribe, komentar, juga tekan tombol loncengnya Mas Bro. Oke, lanjut. Kita salah Mas Bro. Oh, lumayan jauh ini Mas Bro. Cuma Zaitun Bung Gusti Mas Bro. Inilah suasana hutan di tempat kita mau menuju tempat casting Mas Bro. Kalau di sini nggak bisa casting Bro, nggak ada airnya Mas Bro. Oke guys, sahabatku semua, kita sudah sampai di spotnya Mas Bro. Kita mau coba casting di sini Mas Bro. Untuk kali ini kita sudah berganti joran ya Mas Bro. Kita pakai Saugailang. Ya Mas Bro, kita pakai Saugailang ya, 180. Cuman nggak tahu berapa LB ini. Lentur banget nih Mas Bro. Saugailang ini lumayan luar biasa. Cuman kita mau tes apakah dia mampu setrek ikan gabus yang lumayan, misalnya kan yang agak besar, apakah patah atau tidak ini Mas Bro. Kita belum pernah pakai ini Mas Bro, tapi kita mau coba dulu Mas Bro. Kalau reel kita masih reel lama BC bait casting yang kemarin ya Mas Bro. Oke sahabatku, kita coba lempar-lempar dulu di sini Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk lur kita masih pakai lur Jawa Allah Bro. dimuliakan Allah. Ini Mas Bro. Kembali pada kesempatan ini kami akan mengisahkan sebuah kisah yang luar biasa, yang sudah jelas dan sudah pasti akan memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya umat muslim. Sebuah kisah yang berjudul Kisah seorang hamba Allah yang beribadah 500 tahun akan tetapi diseret ke dalam neraka. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, malaikat Jibril datang dan berkata kepadaku. Oke, kita sudah ganti. Kita tadi pakai Jawas, terus sekarang kita pakai soprok. Tadi nggak mau nyampar pakai Jawas, kita ubah pakai soprok Mas Bro. Oke, lanjut. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang telah mengutusmu dengan sebenar-benarnya kenabian, sesungguhnya Allah mempunyai seorang hamba yang soleh yang beribadah selama 500 tahun lamanya di puncak sebuah gunung yang panjangnya 30 kali 30 hasta, yang dikelilingi lautan seluas 4.000 parsak, yang dari setiap penjuru Allah mengucurkan air yang segar sebesar jari untuknya. Kita coba pakai soprok. Kena Mas Bro. Aduh, biji mata Mas Bro. Kita ganti soprok, ternyata cepat banget Mas Bro. Oke Mas Bro, lanjut Mas Bro. Aduh. Maka di waktu sore hari dia turun mengambil wudhu dan mengambil buah delima lalu memakannya. Kemudian dia melakukan sholat dan berdoa kepada Tuhannya agar mencabut nyawanya dalam keadaan bersujud, dan juga berdoa agar Allah tidak mengizinkan bumi dan segala sesuatu agar tidak menghancurkan jasadnya sehingga Allah membangkitkannya dalam keadaan sujud. Maka Allah mengabulkan permohonannya. Berkata lagi malaikat Jibril, kami mendapati dalam ilmunya Allah Lauhil Mahfuz bahwa dia akan dibangkitkan dalam keadaan bersujud. Kemudian Allah berfirman, masukkanlah hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmatku. Akan tetapi hamba itu protes kepada Allah dan berkata, ya Rabbi, masukkan aku ke dalam surga karena amalku. Kemudian Allah berfirman lagi,
masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmat-Mu. Akan tetapi lagi-lagi hamba itu berkata, masukkan aku ke dalam surga karena amalku ya Rabb. Sahabat beriman yang insya Allah dimuliakan Allah, maka akhirnya Allah memerintahkan malaikat, hitunglah amal hambaku ini dengan rahmat dan nikmat yang telah kuberikan kepadanya. Maka ternyata ketika dihitung nikmat melihat yang diberikan Allah saja telah melebihi ibadah selama 500 tahun. Kemudian diseretlah dia ke dalam neraka. Dan akhirnya hamba itu menyesal dan berkata, masukkanlah aku ke dalam surgamu karena kasih sayangmu ya Rabb. Maka Allah memerintahkan kepada para malaikat, kembalikanlah dia. Dan akhirnya hamba itu dikembalikan oleh para malaikat dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bertanya kepada hamba itu, apakah engkau batal masuk ke dalam neraka itu karena amalmu? Dan hamba itu berkata, karena rahmat-Mu ya Rabb. Mantap guys, kita strike lagi guys. Lumayan tahan guys. Bentur banget guys. Joran apa ini? Gailang. Mas bro, apa lu bro? Kita strike lagi mas bro. Tadi kita pakai jawas mas bro, tidak mau disambar mas bro. Kita pakai soprok, alhamdulillah soprok. Soprok ini kita dikasih temen ini mas bro. Ini khusus kocolan nih mas bro. Kecil banget. Sahabat beriman Oke, yang guys. dirahmati Allah. Dan Allah berkata lagi kepada hamba itu, siapa yang memberi kekuatan kepadamu untuk beribadah selama 500 tahun lamanya? Hamba itu menjawab, engkau ya Rabb. Dan Allah berkata lagi kepada hamba itu, dan siapa yang memberikan kehidupan kepadamu di sebuah gunung yang dikelilingi lautan dan mengeluarkan air dan buah delima setiap hari untuk engkau makan dan minum? Hamba itu menjawab, engkau ya Rabbi. Dan Allah berkata lagi, semua itu berkat rahmat-Ku. Sahabat beriman yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memasukkan hambanya ke dalam surga karena amalnya, melainkan karena rahmatnya. Itulah bukti bahwa rahmat Allah jauh lebih besar daripada murkanya. Oleh sebab itu Allah membukakan pintu taubat kepada hambanya, meskipun di masa lalunya bergelimangan dosa. Ketika ia bersujud kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah dengan sesungguh hati, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu dengan sesungguhnya, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas bro, kita dapat 5, alhamdulillah. 1 kita panggang mas bro, dan kita mau pulang mas bro. Mohon maaf semuanya, tidak semua tersyuting ya mas bro. Mohon maaf sekali ya mas bro. Oke, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.